Lantas bagaimana Pak kira-kira untuk mendukung memunculkan SDM-SDM ini yang mempunyai daya saing khususnya di era digital saat ini? Ya, saya Dan kira untuk perlu juga mempersiapkan ya, ke depan. Saya kira kita paham bahwa prasyarat memasuki era revolusi industri 4.0 Ya. setidaknya ada 5. Yang pertama leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan tidak mungkin kita dapatkan tanpa penguasaan ilmu pengetahuan yang luas. Leadership. Ya. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Ini berarti kita harus bisa hidup sebagai tim. Karena tidak ada orang bisa Superman. Itu hanya film atau Rainbow. Jadi kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Dan ini harus mempengaruhi kepada sistem pendidikan kita. Bagaimana di perguruan tinggi dibangun suatu kolaborasi yang kuat untuk mengajarkan empati kepada para peserta didik agar dia bisa hidup berteman, berkelompok, bukan hanya memperlebar perbedaan. Jadi persatuan yang harus diperkuat. Yang paling prinsip adalah inovasi dan kreativitas. Mana ada inovasi dan kreativitas tanpa imajinasi? Bagaimana imajinasi berkembang tanpa membaca? Nah, ini kan sebenarnya potensi otak kita yang luar biasa dari Tuhan ini yang harus betul-betul disyukuri dengan, ya mohon maaf kalau kita Islam kenapa diperintahkan Iqra membaca, karena dari Iqra inilah membaca inilah imajinasi berkembang terus, dari imajinasi berkembang menjadi inovasi dan kreativitas. Contoh, membangun. Waktu zaman purba, membangun kan segi 4. Hanya jawabannya jangan ketepangan, jangan tumbang. Tapi dengan teknologi pengetahuan arsitek dan struktur yang kuat, bangunan miring bagaimanapun tinggal hitung keseimbangan. Itu kan kreativitas itu muncul dari membaca. Atau kita semua start dari kecil. Waktu kecil kita diajari bapak kita naik sepeda, bukan? Ya. Bapak kita ngajari sepeda itu kan dipegang pak punggung kita, awas gayuh, jangan miring, begitu miring jatuh. Tapi ilmu itu diberikan dalam tahap. Tapi begitu mau ikut dalam motor GP, apa orang tua kita ngantar kamu ikut balap ya, ndak boleh kemiringannya sekian. Bagaimana Valentino Rossi, Marc Marquez mau juara kalau dia tidak bisa masuk tikungan dengan kecepatan 70 km per jam bahkan lebih, misalnya gitu kan. Dan ini adalah sebuah inovasi kreativitas yang harus terbangun dari kerja keras. Maka kami juga mengatakan orang buta ada sukses, orang tanpa kaki, tanpa tangan ada sukses, orang cacat maksud saya, orang bisu ada sukses. Hanya satu yang tidak mungkin sukses, orang malas. Betul. Dan ini persoalan malas dalam masyarakat kita itu masih. Kenapa? Karena kita dari negara bekas jajahan yang selalu dulu diperintah, disuruh. Maka saya selalu pertanyaan besar kepada saya waktu saya masih memberi kuliah kepada mahasiswa saya, apa perbedaan antara orang merdeka dan budak? Jawabannya kan pasti sederhana. Budak adalah orang yang mengerjakan persis apa yang diperintahkan. Ya. Nah, kalau misalnya disuruh baca buku 20, dia cuma baca 10, dia sendiri definisikan itu apa namanya. Iya kan? Lalu saya tanya, apa orang merdeka? Orang merdeka itu adalah orang yang mengerjakan lebih dari perintah. Jadi kalau saya disuruh baca buku 5, saya pasti baca buku 20. Karena selisih dari perintah dan yang saya baca itulah kemerdekaan saya. Jadi saya merdeka 15 buku. Kalau saya disuruh 15. Itu makanya saya dalam sejarahnya tidak pernah diperintah atasan saya satu, saya kerjakan satu. Mesti kerjakan lebih dari satu. Di luar ekspektasi ya Pak ya? Nggak bisa, karena kalau saya kerjakan persis yang diperintahkan, saya sendiri yang menempatkan diri saya sebagai budak. Jadi saya harus kerjakan lebih dari yang diperintahkan. Misalnya begini. Kalau perpustakaan pusatnya informasi. Teorinya yang saya dapat kampus bicara tentang buku, e-book, digital. Ya. Tapi karena perpustakaan ini sumber informasi, ya saya cari fotonya Bapak Presiden, Pak Menteri kegiatannya antar negara, sehingga menjadi sumber informasi bahwa pada hari dan tanggal sekian Bapak Presiden melakukan pertemuan dengan Presiden Cina, dengan Presiden Uni Emirat Arab, dengan Presiden Korea, dan yang dicapai begini, dan menginformasikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya.
Itu yang paling prinsip kita pahami bahwa dalam memajukan bangsa kita ini tentu semua harus bersinergitas dan memastikan bahwa sumber-sumber bahan bacaan ini menjadi salah satu sumber yang paling mendasar untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Tentu ada studi banding, tentu ada kunjungan-kunjungan yang kemudian akhirnya semua menjadi satu kekuatan yang bisa dipakai untuk mendukung. Baik, Ya. menurut Bapak budaya malas itu masih melekat nggak sih dengan masyarakat Indonesia dan apakah itu bisa dihilangkan? Apa? Budaya malas, Ya. malas membaca khususnya. Sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam teknisnya ini yang paling prinsip. Kalau kita mengatakan budaya balas membaca itu enggak juga. Karena kan tidak mungkin perahu pustaka, kuda pustaka, becak pustaka, motor pustaka, kemudian macam-macam itu malah berinisiatif bertemu Bapak Presiden. Dan semua membawa testimoni betapa anak-anak itu menangis ketika buku dikumpul dibawa pergi karena dia tidak kehilangan. Jadi saya kira yang penting adalah mengurangi opini. Opini ini menurut saya budaya baca Indonesia itu rendah dengan opini saja, bukan fakta. Yang mau dibaca yang tidak ada. Coba bayangin kalau satu buku ditunggu 5.000 orang. Itu kan artinya kita membutuhkan 13 tahun untuk mengantri agar dapat giliran satu buku. Suplai bukunya kurang. Suplai bukunya kurang. Di sini Perpustakaan Nasional ada 10 juta buku. Pertanyaannya berapa yang ada di Ambon, di Maluku Utara, di Kalimantan Utara, di Sambas, di Anambas, di Natuna, di Aceh itu berapa? Enggak ada majalah baru di sana, enggak ada koran baru di sana. Lantas upayanya apa Pak untuk mendistribusikan buku-buku itu ke daerah-daerah itu? Inilah yang harus jadi kebijakan. Kenapa perpustakaan itu jadi urusan wajib non dasar pada semua pemerintah provinsi kabupaten? Agar pemerintah daerah itu punya kebijakan untuk menuliskan buku tentang asal-usulnya. Kan tidak mungkin orang Jakarta menuliskan tentang asal-usulnya Maluku Utara, tentang asal-usulnya Kalimantan Utara, tentang asal-usulnya Sambas. Harus pemerintah di sana. Dan tidak mungkin buku yang ditulis di Jakarta itu persis cocok yang ada di sana. Maka ini yang paling penting dulu dibicarakan. Nah, karena itu kan di sana ada juga profesor, ada juga doktor, ada juga orang-orang intelek. Itu boleh menulis tentang adat istiadatnya, potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya alamnya. Karena kalau saya ditanya apa perbedaan antara pendidikan dan perpustakaan, sebenarnya satu kesatuan tak terpisahkan. Bahkan perpustakaan merupakan jantungnya. Tapi kalau diklasifikasi dari fungsinya, maka pendidikan itu, pendidikan formal maksud saya itu mengajarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku universal. Di kelas kita diajarkan matematika. Kalau di kelas 2 tambah 2 4, di belahan dunia manapun itu 4. Kalau fisika misalnya, titik BQS minus 5 derajat di belahan dunia manapun berlaku. Titik di air 100 derajat itu sama. Jadi karena itu alat ukur parameter kecerdasan di kelas itu adalah Olimpiade Sains. Indonesia ini tidak kalah, pasti menang kalau Olimpiade Sains. Tapi kalau perpustakaan itu, ya tidak ada guru tentang Jakarta. Tapi mestinya ribuan buku tentang Jakarta. Jakarta Undercover misalnya. Misalnya tidak ada guru tentang Sulawesi Selatan. Mestinya ribuan bahkan jutaan buku tentang Sulawesi Selatan. Yang menyangkut dengan asal-usulnya, adat istiadatnya, potensi sumber dayanya, kebudayaannya. Dan itu semua harus diciptakan sebagai membangun peradaban. Indonesia tidak bisa tidak membangun peradabannya sendiri dengan menuliskan. Peradaban itu dalam bentuk tulis. Ya, sesuai dengan cita-cita Bapak ya, mungkin menjadikan perpustakaan pusat peradaban Indonesia. Kami juga tahu Pak, mohon maaf kalau Bapak ke kunjungan ke daerah-daerah, Bapak juga sangat mendorong penulis-penulis. Apakah cara tersebut sudah ternilai efektif untuk memajukan minat baca? Sebenarnya tidak efektif sih kalau parameternya. Tapi yang jelas tugas kami adalah stimulan. Kita bersyukur bahwa sudah ada daerah Surabaya itu misalnya bisa menerbitkan ratusan judul buku. Iya, artinya mulai dari wali kotanya yang memang sangat concern itu
mulai dari anak kelas 5, kelas 6 sudah diajari, dan satu-satunya kota yang punya tenaga pustakawan lebih 700 itu kota Surabaya, dan ini jumlah buku terbit bagus ya. Kembali lagi ke pemerintah daerahnya juga kembali ya Pak ke ya? Lah pemerintah daerah kan pemimpin di wilayahnya. Jadi Pak Presiden itu kan adalah simbol sebuah negara yang memotivasi. Tapi bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk melaksanakannya itu kan terpulang pada kebijakan yang sangat fundamental. Saya kira itu yang kemudian kami dalam merespon jangka pendek dengan keadaan yang sangat terbatas ini tentu menggunakan teknologi. Ya. Nah, kami punya teknologi ada 3. Sekarang ini lagi proses peningkatan dari 2,5 bandwidth ke 4 bandwidth, dan kami berharap bisa melayani minimal 500.000 orang per second nanti. Kami mendigitalkan jurnal yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, kurang lebih sekitar 3 miliar artikel, dan itu bisa dibaca melalui mobile phone yang difasilitasi Android dimanapun di Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Yang kedua, semua buku baru yang kami beli dalam 2016, 2017, 2018 itu kami beli copyrightnya. Dan kami ciptakan satu aplikasi namanya iPusnas yang orang bisa membaca di handphone tanpa harus menjadi anggota. Tinggal install di Play Store atau app yang namanya iPusnas. Muncul simbol yang ada lambangnya, silakan ikuti perintahnya. Insya Allah Ibu akan bisa dapatkan buku-buku semua yang ada di sana. Ini contohnya. Boleh Pak dilihat Pak. Ini bisa dicontohkan. Nah ini, misalnya kita ini ada Bapak Presiden, buku yang dibaca, Pak Wapres, Pak Menteri, Pak PMK. Referensi buku-buku dari para pejabat. Ini Pak Mendikbud pemerintah. kita, ada Pak JK juga ini. Nah sekarang Mbak mau pilih buku, misalnya Sersan, anak Sensar jadi Panglima, di sini Pak Adi Bisa Cahyanto. di-download ya? Bisa download, bisa baca full text. Wah keren. Dan ini tidak perlu menjadi anggota. Wah. Yang ketiga, banyak orang Indonesia tadi saya ditanya anak-anak, untuk apa diciptakan perpustakaan? Saya bilang kita ingin menghimpun peradaban. Indonesia pada abad ke-5 sudah ada masa kejayaan di Kutai Kartanegara. Jadi kami bentuk satu aplikasi yang namanya manuskrip, naskah langka, yang namanya Kastara. Itu juga gratis. Siapa saja bisa masuk ke dalam mendownload namanya Kastara, itu ikuti saja, ketemu dengan seluruh naskah Jawa, Bugis, Makassar. Ini sedang dalam proses penyelesaian Batak. Nanti sebentar lagi Dayak akan selesai. Bali sudah selesai. Jadi kita punya manuskrip itu kurang lebih sekitar 20.000 dan mengandung hampir jutaan artikel, mulai dari pengobatan. Perlu diketahui masyarakat Indonesia dan dunia bahwa 3/4 koleksi yang ada di Belanda itu tentang Indonesia. 3/4 koleksi yang ada seluruh perpustakaan di Belanda itu tentang Indonesia. Meskipun dia bilang hanya 30%, tapi dari mana? Dengan 300 tahun dia ada di sini, semua manuskrip itu mulai foto-foto orang yang mandi, yang nyabung ayam, sampai pengobatan, sampai semua taman ada di sana. Nah berarti kan sebetulnya program-program yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ini sudah banyak dan bagus-bagus ya Pak. Atau mungkin belum sampai ke masyarakat, apa kurang sosialisasi atau memang kurang promosinya. Tapi nanti dijawabnya setelah pesan-pesan berikut yang akan hadir. Mau bisa tetap bersama kami di Tokoh Kita.